padi dan jagung. Padi, jagung. Jadi kalau rapat ngomongin padi, nanti jagung, habis itu yang lain. Pokoknya kalau padi belum swasembada, padi itu tetap akan dikejar. Dan alhamdulillah saat ini panen kita sesuai dengan target. Semoga ini bisa bertahan sampai 2025. Yang harapannya tahun 2025 ini sampai Desember kita bisa swasembada. Kita berharap seperti itu. Bapak Ibu sekalian, saya sudah menyiapkan sambutan panjang terkait jagung. Tapi ketika kemudian saya masuk sini, saya nggak perlu sambutan lagi. Karena Bapak tadi sudah diberikan banyak hal terkait dengan jagung. Dan inilah pertanian jagung yang benar. Tepuk tangan dulu. Kenapa saya bisa sebutkan seperti itu? Ini pertanian jagung yang benar itu pertanian seperti ini. Pertanian jagung yang memang kolaborasi antar berbagai sektor. Yang jelas ada PT SMC yang tadi sudah dengan semangat banget memberikan masukan. Ya begitulah cara menanam jagung yang benar. Harus ada bibit yang baik, harus ada pupuk yang baik, harus ada tata kelola yang baik, bagaimana cek cuaca yang baik dan seterusnya, kapan panennya dan seterusnya. Ini adalah cara yang benar kita menanam jagung. Dan ini memang kalau kita lihat dari tadi yang disampaikan, orang yang disampaikan itu adalah itu bagian dari sambutan saya yang nggak perlu saya sampaikan lagi. Disampaikan dari BTSMJ tadi. Saya tepuk tangan sekali lagi untuk SMJ. Nah, kenapa saya katakan ini benar? Yang pertama adalah kolaborasi antara petani, masyarakat petani dengan industri. Ini sangat penting untuk jagung. Ini perbedaan sedikit dengan beras. Kalau beras kita panen, kita tumbuk sendiri misalnya, kita makan sendiri, selesai. Jagung kita panen, kita makan sendirinya sebagian kecil. Sebagiannya adalah untuk pakan. Kenapa yang ditugasi itu adalah direktur pakan? Padahal yang nanam ini adalah dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Jadi kalau kita yang menanam jagung itu, yang dapat vaksin menanam jagung itu Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Tetapi ketika panen itu 85% itu menjadi pakan. Ini bedanya dengan padi. Kalau padi itu kita tanam, kita makan sendiri. Tapi kalau jagung kita tanam, sebagian kecil saja yang kita tanam makan sendiri. Berdasarkan hasil data kami, sekitar 1 juta saja dari 15 juta itu yang untuk pangan. Dan itu bedanya pangan itu untuk manusia, pakan itu untuk ternak. Saya Direktorat Pakan, saya Direktorat Pangan untuk ternak, pakan untuk ternak. Nah, ini yang problem-problem tadi ternyata sudah terurai. Pertama kali problem masalah jagung itu apa? Bibit, pupuk, ini masalah pertama. Kalau waktu mau nanam, bibit, pupuk itu menjadi kendala yang pertama. Kendala kedua apa? Panen, Pak. Jagung kita ini secara nasional produktivitasnya sekitar 15 juta ton. 15,14 ya tepatnya juta ton. Tapi kemudian panennya itu tidak merata setiap bulan. Tidak 15 tadi dibagi 12 tidak, tetapi panennya itu akan paling tinggi itu di bulan-bulan ini. April, Maret, April, Mei. April ini bisa mencapai 2 juta lebih. Tetapi nanti pada menjelang bulan-bulan November, Desember, itu Januari, itu panen kita akan menurun. Paling sekitar 600.000 ton. Ini masalah. Ini masalah. Dan masalah ini sudah diselesaikan. Diselesaikan siapa? Oleh kolaborasi tadi. Masalah jagung biasanya kalau petani hanya mampu mengeringkan sampai kadar air 17. Pabrik itu akan mengeringkan sampai kadar air 14. Karena mereka akan simpan 3 bulan. Kalau kadar air 17 itu cukup untuk ditransportasikan sampai pabrik, disimpan satu bulan mungkin bisa. Tapi kadar air yang disimpan sampai 3 bulan itu butuh kadar air 14. Nah itu pabrik nanti akan lakukan setelah pemanasan oleh matahari, pabrik nanti akan pengeringan lagi dengan menggunakan mesin. Nah 85% artinya sekitar 10 juta ton itu jagung ini akan masuk ke dalam ranahnya peternak, ranahnya peternak tadi.
Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tadi terus terang awalnya saya tidak membayangkan saya akan panen jagung seperti ini. Saya akan bayangkan saya akan panen jagung, lihat panen jagung dengan pertanaman yang biasa-biasa saja. Tapi ini adalah panen jagung dan pertanaman yang luar biasa. Ini yang sudah sesuai dengan sudah selesai. Nah, ini yang penting. Saya pernah lihat juga kalau di Jawa ada jagung yang isinya nggak padat. Kita sebutkan jagung bogang. Bogang itu isinya ya kadang-kadang isi kadang enggak. Ya itu karena pupuk, karena air dan seterusnya. Itu bermasalah seperti itu. Tapi kalau kita lihat tadi, itu jagungnya berani ditunjukkan, dibuka kulitnya, ditunjukkan, dan kita lihat bersama-sama bahwa jagungnya utuh sampai ke atas. Ini satu hal yang secara produktivitas baik. Nah, kemudian yang jadi masalah yang kedua itu adalah masalah Bapak jual jagung kemana? Setahu saya di Manggarai ini, di Kepulauan Flores ini, itu belum ada pabrik pakan yang besar. Jadi catatan kami, pabrik pakan terbanyak itu di Jawa. Jawa Timur, Jawa Tengah, pokoknya dekat-dekat pelabuhan. Jawa Timur dekat Surabaya, kemudian Pasuruan, Jawa Tengah dekat Semarang, kemudian Grobogan, kemudian di Jawa Barat nanti ada sebagian Cirebon, ada Banten yang dekat dengan Balaraja, yang dekat dengan pelabuhan. Lampung ada, Sumatera Selatan satu pabrik kecil, kemudian Sumatera Barat baru ada 2, Sumatera Utara ada 2, Sulawesi Selatan ada. Selain itu mungkin pabrik secara besar belum ada. Nah, problemnya Bapak panen di sini yang beli orang sana. Bapak panen di sini yang beli orang sana, yang beli di tempat-tempat yang saya sebutkan tadi. Artinya di situ harus mitra untuk off-takernya. Ada SMJ, kemudian ada PT Seger, ada sumber energi pangan. Nah, ini sudah satu kolaborasi yang menarik. Yang ini kalau menurut saya ini sudah benar. Yang sudah benar ini mau kita lanjutkan kembali. Dan satu lagi saya tadi sempat lihat ada BRI, mana BRI? Iya, ada BRI. Ini kayaknya sudah mulai urusan dengan bank. Nah, inilah kalau kita lihat track recordnya BRI ini adalah pertama kali BRI berdiri itu adalah Bank Pertanian. Itu lahirnya di Purwokerto kalau tidak salah. Di Purwokerto itu Bank Pertanian dan yang membiayai pertanian. Nanti diharapkan nanti kalau nggak punya modal, saya punya lahan Pak nggak punya modal, ini BRI siap untuk support juga. Artinya kita sudah lingkaran tadi didukung oleh pemerintah, didukung oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, ini akan menjadi satu industri jagung yang lebih tinggi dari biasanya. Kalau biasanya, saya contohkan Bapak, ada satu tempat kemarin di tahun 2004, itu di bulan Januari Februari, itu harga jagung mencapai 8.000 sampai 9.000. Dulu sampai harga itu. Karena bulan Oktober, November, Desember terjadi kemarau panjang, tidak ada pertanaman, Desember mulai tanam, bulan Februari harga jagung mencapai di angka 9.000. Apa yang terjadi? Karena tergiur dengan harga yang tinggi, jagung umur 100 hari, 90 hari, 100 hari dipanen. Apa yang terjadi? Ngantri masuk pabrik 200 truk, dan bayangkan 200 truk itu ngantri sepanjang berapa kilo ini? Ini sampai 2 hari, sampai ke pabrik jagungnya sudah nunggu. Itu karena kadar air di atas 30, sekitar 28-30. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini pendidikan bagi petani yang luar biasa ini dari PT SMC ini, pendidikannya luar biasa. Walaupun kelihatannya nanti akan ngejar harga itu, harga 9.000 kita kejar, sampai pabrik nunggu. Pertanyaannya, pabrik mau terima nggak? Pabrik nggak mau terima. Kita sudah merasa, wah kita hitung sekian kilo kali sekian ini dapat kali 9.000 dapat sekian. Ternyata pabrik nggak mau terima. Kalaupun mau terima, harganya pasti turun drastis. Apalagi kemudian kalau kita bicara aflatoksin, ya itu racun yang bisa dimakan oleh ternak, dari ternak bisa turun ke telur dan seterusnya, yang itu generasi kita, anak-anak kita yang akan berdampak. Ini tentu akan lebih kita harus jaga. Jangan hanya masalah duit 9.000, tetapi kita malah tidak dapat untung.
Ini yang saya katakan, bahwasanya apa yang sudah dilakukan SMC bersama seluruh jejaringnya tadi sudah benar, sudah on the track, sudah benar, maka kita lanjutkan. Saya tidak menyangka sama sekali Manggarai Timur sudah menerapkan ini. Saya tadinya mau pamer di beberapa tempat di Jawa Timur, sekarang saya nggak perlu pamer lagi. Saya nggak perlu pamer. Udah kita lihat contohnya nyata di sini, udah kelihatan hasilnya. Saya juga sudah pernah panen jagung di Jawa Timur. Sigenta juga ada di sana dan seterusnya, Jawa Tengah dan seterusnya. Tapi di sini ternyata teknologi yang sudah dibawa ke sini sudah sesuai dengan track. Pesan saya satu, ayo kita bertani sebagaimana petani modern. Nanti akan menghasilkan sesuatu yang lebih dari biasanya. Saya yakin itu. Dan masalah-masalah tadi, penyimpanan, masalah penjualan dan seterusnya, itu akan bisa teratasi dengan lebih baik. Barangkali demikian, atas nama pemerintah, atas nama Kementerian Pertanian, kami ucapkan terima kasih pada Bapak Bupati, pada tokoh agama, Pak Dandim, Pak Kapolres, semua mitra yang ada di sini. Kami ucapkan terima kasih. Ini contoh yang baik kita replikasikan di seluruh kabupaten di sekitar Manggarai Timur, Manggarai Barat, Manggarai Tengah, Nagakeo, terus mana lagi? Sika, Ngada, dan seterusnya. Ini dan saya lihat memang potensinya Nusa Tenggara Timur adalah potensi jagung. Dan nanti tinggal Pak Bupati bersama jajarannya akan melihat infrastruktur yang ada. Pelabuhannya cukup atau tidak, kemudian kita lihat transportasi jagungnya cukup atau tidak. Ini yang harus kita pikirkan oleh pemerintah sehingga apa yang sudah diproduksi di sini bisa disampaikan, bisa sampai ke pabrik sehingga memberi keuntungan bagi kita semua. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada Direktur Pakan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Bapak Nurul Sabta Hidayat. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinasi Pangan Republik Indonesia. Kepada Bapak Rumlaksono disilakan. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Direktur Pakan, Dirjen Peternakan, Kementerian Pertanian, Uskup Manggarai Timur, Keuskupan di Ruteng ya istilahnya, Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur, juga yang kami hormati Bapak Bupati Manggarai, dan Bapak Ibu perwakilan dari pemerintah kabupaten sedaratan Flores, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, dan Bapak Ibu dari perusahaan SMC, Sigenta, FFP, SAM ya. Serta Bapak Ibu yang berbahagia, petani dan hadirin di tempat ini yang hadir. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf Pak Menko Pangan sedianya berkenan hadir karena diundang oleh rekannya, temannya Pak Bupati Agas. Namun beliau ada agenda lain dan hari ini ada rapim sehingga Ibu Deputi pun tidak dapat hadir menugaskan kami Sekretaris Deputi. Yang pertama kami ucapkan selamat atas panen raya jagung untuk pakan di Manggarai Timur ini. Kami ikut bangga dan bersyukur, semoga Tuhan memberkati. Dan tadi sudah banyak dijelaskan dari Kementerian Pertanian, kalau dari Kemenko Pangan menjelaskan yang lain. Dan tadi kami sudah dapatkan penjelasan dari SMJ bagaimana kolaborasi yang baik antara petani dengan pelaku usaha. Saya kira dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan pun mendukung hal ini, karena integrated dari mulai membantu tanam sampai ke pasca panen dan pemasarannya. Jadi saya kira itu baik dan tadi sudah mendapatkan apresiasi dari Kementerian Pertanian.
Pada kesempatan ini kami dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan akan juga mendukung hal ini karena sekali lagi program pemerintah di Kabinet Merah Putih ini kita tahu adalah swasembada pangan. Kita ingin wujudkan hal ini, oleh itu beberapa kebijakan yang telah diterbitkan oleh Kemenko Pangan adalah yang pertama terkait dengan pupuk. Jadi pupuk yang bersubsidi itu sudah ada Perpres yang baru, sehingga penyaluran atau distribusi pupuk sudah semakin ringkas. Ya, jadi tidak banyak berbelit lagi dari PT Pupuk Indonesia langsung ke Bapoktan atau para petani. Ya, itu yang pertama. Mudah-mudahan nanti di Manggarai Timur tidak ada masalah pupuk, Pak. Jangan pupuknya datang setelah panen. Yang sudah katanya demikian, semoga di sini pupuk itu datang ketika musim tanam. Demikian pula dengan kebijakan peningkatan jaringan irigasi, sudah ada impresnya, Pak. Nah, ini yang menarik adalah biasanya ada irigasi primer, bendung, ada irigasi sekunder, ada irigasi tersier. Yang tersier ini nggak terbangun oleh Pak Bupati karena anggaran kan gitu, Pak. Nah, sekarang jangan khawatir Pak Bupati, se-Flores ini kalau ada masalah irigasi sampaikan ke Pak Menko. Ini pesan, boleh silahkan, karena nanti ada jaringan irigasi tersier ataupun sekunder yang bermasalah, itu akan dibantu oleh APBN. Ya, itu kebijakan terkait dengan irigasi, ada impres percepatan peningkatan jaringan irigasi. Yang berikutnya adalah kebijakan terkait dengan penyuluh pertanian. Nah, mungkin di tempat ini ada Bapak Ibu penyuluh pertanian, jangan khawatir, tidak akan ditarik ke pusat, tetapi akan diberdayakan. Ya, memang ada kalau tidak berdaya ya kita berdayakan, mungkin ditarik ke pusat, ada kemungkinan. Tetapi kalau sudah berdaya ya kita berdayakan di daerah. Ya, oleh karena itu sedang disusun. Yang pertama sudah terbit impres terkait dengan penyuluh pertanian ini, yaitu peningkatan atau pemberdayaan penyuluh pertanian. Dan sedang disusun juga Perpres tentang urusan pemerintahan konkuren terkait dengan penyuluh pertanian ini. Dan yang berikutnya adalah kebijakan terkait dengan bibit. Bapak dan Ibu dari Kemenko Bidang Pangan itu juga mengatur atau mengkoordinasikan untuk bibit-bibit unggul bekerjasama dengan BRIN. Ya, jadi Bapak Ibu yang membutuhkan hal itu juga bisa berkoordinasi dengan kami atau dengan Kementan. Yang terakhir yang menarik adalah Bapak Ibu, Pak Menko sudah menyampaikan di beberapa media dan menyampaikan sambutan atau pidatonya kebijakan tidak impor jagung untuk pakan. Jadi tepuk tangan untuk ini. Semoga kita swasembada dalam hal ini. Jadi kita tidak perlu impor lagi dan bahkan tidak mengganggu Bapak Ibu petani di sini karena jagungnya akan diserap di dalam negeri dengan baik, tidak bersaing dengan barang impor. Saya kira demikian dari kami, dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Sekali lagi kami ucapkan selamat atas panen raya. Semoga petani di sini sejahtera. Itu yang diharapkan oleh Bapak Presiden, Pak Menko, dan kami semua. Semoga Bapak, Ibu yang bekerja di bidang pertanian ini meningkat kesejahteraannya. Itu swasembada pangan. Terima kasih. Shalom. Sekali lagi terima kasih kepada Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinasi Pangan Republik Indonesia, Bapak Rumaksono. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Yang Mulia Uskup Ruteng kepada Monsinyur Silvianus Hormat. Disilakan.
terhormat Bapak Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian RI, Bapak Rumaksono. Yang terhormat Bapak Direktur Pakan Kementerian Pertanian RI, Bapak Nur Sabta Hidayat. Yang terhormat Ketua BSR PRP NTT, Bapak Bupati Manggarai, Bapak Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur. Yang saya hormati seluruh utusan perwakilan pemerintahan sedaratan Flores. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Timur beserta seluruh jajaran DPR yang sempat hadir. Yang terhormat Bapak Dandim Kabupaten Manggarai Timur. Yang terhormat Bapak Kapolres Kabupaten Manggarai Timur. Yang terhormat Bapak Direktur PT SMJ Bapak Sylvester. Oh, karena kecilnya ada di sana. Yang terhormat Bapak Direktur Syngenta, Bapak Direktur PT Agro Nusantara, Bapak Direktur PT Agro Damanik Indonesia. Yang terhormat Romo Preses dan para imam Seminari Episcopal Baskisol. Yang saya kasih dan saya cintai para wartawan dan jurnalis yang sempat hadir, para tokoh adat, tokoh umat, tokoh masyarakat, serta perwakilan para petani yang kami kasih dan kami cintai. Bapak Ibu yang saya kasihi, tahun 1980 saya mulai sekolah di tempat ini. Dan di tahun itu, daerah ini sudah menjadi lahan pertanian jagung semi profesional. Karena penanamannya pakai traktor semua, Bapak Sekretaris. Jagung-jagung yang dihasilkan juga pada saat itu sangat banyak. Ada gudang kami dulu namanya di belakang ini, tidak jauh dari sini. Dan seperti Bapak Sekretaris katakan tadi, hasil yang melimpah itu dan tidak hanya memenuhi kebutuhan makanan para siswa, kami dulu makan jagung yang namanya bongkar. Iya. Bongkar. Jadi jagung itu dibuka aja kulitnya, Pak. Jadi diproses, kulitnya dibuka, dia masih utuh, dan itulah makanan kami sehingga badan juga sangat kekal pada saat itu. Saking banyaknya hasil pertanian di tempat ini pada waktu itu, akhirnya hasil yang ada ditukar dengan renebon dari Seminari Mataloko. Sehingga pada saat itu kami juga makan renebon dengan bongkar itu. Jadi gizinya sangat tinggi. Bongkar ini, Pak Sekretaris, itu dicampur dengan dari kelapa. Santan kelapa menjadi enak dan makan dengan brenebon. Sehingga memang pada saat itu generasi kami saat itu sangat sehat, makan jagung bongkar dengan brenebon. Apa yang saya mau katakan bahwa pertanian jagung di wilayah ini, khususnya di daerah ini, sudah mulai sejak awal oleh seorang bruder asal Jerman. Karena itu traktor-traktor yang dipakai untuk pertanian di tempat ini dulu semua berasal dari Jerman. Dan saya kira sampai sekarang masih ada, masih berfungsi dengan baik. Sebagaimana generasi 1980, sarana itu masih tetap ada sampai saat ini. Itu berarti bagaimana kualitas produk luar negeri terkait dengan pertanian ini. Lebih lanjut, yang saya mau ingin katakan bahwa setiap tahun wilayah ini tetap ditanam oleh jagung. Hasil sangat beragam tentu. Kadang hasilnya baik, kadang tidak baik. Tetapi kemudian tahun lalu Fasil dari SMJ menyampaikan niatnya untuk bekerjasama dengan Seminari Kisol, memaksimalkan lahan yang ada dengan sistem pertanian jagung yang profesional dan modern. Saya bilang, Fasil silakan. Yang pasti bahwa lahan itu dulu pernah ditanami jagung, pada waktu itu hasilnya pada waktu itu sangat maksimal. Tidak tahu kalau nanti Fasil dan teman-teman masuk. Dan mulailah berproses, dan syukur bahwa di sini ada Romo Pice yang menjadi jenderal lapangan yang sangat akomodatif dengan usaha ini.
Dan itulah sampai hasilnya seperti ini. Poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan. Saya sebagai tokoh agama, sebagai uskup, saya ingin mau mengatakan, PT SMJ dan seluruh rekan yang turun ke Seminari Kisau dan seluruh Manggarai Raya ini, mari kita maknai sebagai berkat Tuhan yang turun ke atas bumi ini. Berkat itu membuat mata kita menjadi terbuka, hati kita menjadi terbuka, juga akhirnya memampukan kita untuk mengambil langkah baru, khususnya di bidang pertanian jagung ini. Pak Sekretaris, di wilayah utara lebih dari ini. Sebenarnya kalau ada waktu untuk panen raya di wilayah utara, ini hasil ini sangat luar biasa hasilnya di wilayah utara. Sehingga kami sangat diberkati dengan kehadiran PT SMJ dan rekan-rekan di wilayah Manggarai Raya ini, dan mudah-mudahan nanti akan berdampak juga ke seluruh Flores dan NTT. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, para petani, mari kita sambut ini dengan hati, dengan memaknainya sebagai berkat Tuhan. Semoga berkat ini tetap akan berjalan yang membawa kita kepada bukan saja kemakmuran batin, dalam arti bahwa kita melihat ini semua campur tangan Tuhan yang membawa orang-orang menyadarkan kita mengambil langkah baru bagi perubahan untuk kesejahteraan masyarakat kita. Nah, karena itu dari tempat ini saya sebagai pemimpin agama di wilayah Manggarai dan Manggarai Timur, pertama saya ucapkan terima kasih kepada PT SMJ dan rekan-rekan yang telah berkenan membantu kami di wilayah Manggarai Raya ini. Mudah-mudahan ini nanti akan meluas sampai ke seluruh Pulau Flores dan NTT. Terima kasih untuk semua kemauan baik untuk mengembangkan para petani yang ada di wilayah ini. Terima kasih kepada pemerintah pusat melalui Menko Pangan dan Menteri Pertanian yang juga memberi perhatian kepada masyarakat petani yang ada di daerah-daerah, khususnya di Manggarai Raya ini. Titip salam kami untuk kedua Pak Menteri, dan sampaikan bahwa ada dua Bapak Bupati yang hadir, ada juga pejabat yang mewakili Bupati dari seluruh Flores ini. Jangan ragu-ragu lagi membantu Flores, karena petani sudah siap, stakeholder sudah siap, jejaring sudah ada, lalu rekan-rekan yang ingin berperan sudah ada. Mudah-mudahan ini nanti ke depan, apalagi Pak Menteri, Bupati Manggarai Timur punya teman di Kemenko Pertahanan Pangan ini, pasti akan mempermudah berbagai macam sinergi dan kerjasama ke depan. Jadi terima kasih kepada pemerintah pusat, pemerintah Provinsi NTT, dan terutama terima kasih kepada Bapak Bupati Manggarai Timur yang ada di lapangan, yang banyak membantu mendampingi para pihak yang hadir di tempat ini, khususnya seminari, bekerja sama dengan Romo PC, Romo Preses, dan semua seminari yang ada, para Romo yang ada di seminari ini. Dan terima kasih kepada Bapak Bupati Manggarai yang juga sempat hadir. Tentu ini menjadi pembelajaran yang bagus juga untuk wilayah Manggarai. Dan terima kasih untuk semua rekan-rekan yang terlibat di dalam seluruh usaha ini, terutama yang kami banggakan, Bapak Ibu perwakilan petani dari seluruh Floresia ini. Dan seluruh Floresia, tepuk tangan dulu untuk mereka semua. Terima kasih untuk kehadiran dan kemauan baik kalian untuk berubah dalam kehidupan. Dan terima kasih kepada semua pihak, rekan-rekan wartawan, dan juga stakeholder yang lain yang sempat hadir pada tempat ini. Mari kita bergandengan tangan untuk terus mensukseskan usaha ini, agar tempat ini menjadi berkat. Dan kita bersyukur bahwa Seminari Pius 12 Kisau membuka seluruh pintunya bagi kehadiran PT SMJ dan teman-teman ini untuk mengembangkan pertanian di bidang jagung ini di tempat ini. Terima kasih.
Seminari sudah membuka pintu. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk kerjasama yang lain selanjutnya. Terima kasih untuk